Sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Untuk edisi kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sudah cukup dikenal di kalangan Bawaslu, secara khusus di Bawaslu Provinsi Banten. Paling fenomenal. Paling fenomenal. Kenapa fenomenal ya Pak John? Karena satu-satunya anggota yang kunciran. Kunciran. Ya rambutnya bahkan ngalahin rambut saya panjangnya kayaknya ya. Kalau kunciran itu kalau di Tangerang Selatan nama daerah. Oh gitu. Iya. Bisa jadi. Ada tol kunciran. Oh iya. Makanya harus agak panjang ya Pak ya. Siapa dia? Salah satu dari 7 orang komisioner di Bawaslu Provinsi Banten. Dia adalah Pak Badrul Munir, anggota Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat datang Bapak. Udah datang dari tadi. Udah datang dari tadi. Juga nih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih suka menulis? Masih dan sedang menulis. Sedang menulis. Menulis apa? Ada beberapa materi tulisan tapi mungkin gak enak kalau dibuka sekarang. Oke. Tapi ada yang saya mau tanya sebenarnya. Betul. Soal menulis kalimat-kalimat yang selalu diawali dengan mohon pencerahannya. Mohon pencerahan. Iya. Kalimat yang sebenarnya menurut saya tuh sebenarnya gimana ya? Abstrak atau penuh makna atau malah nyindir gitu. Atau bersayap. Atau bersayap. Yang mohon siapa ini? Nih contoh sederhana yang saya ingat adalah mohon pencerahannya. Malam minggu itu hari apa ya? Oh gitu. Ceritanya itu. Contoh. Jadi ya itu contoh. Jadi gimana ceritanya? Saya itu kan biar wajah lebih cerah, saya mohon pencerahan. Oke. Jadi biar lebih maksimal cerahnya. Oh gitu. Iya dong. Tapi pertanyaannya ke hari. Iya ke hari gitu loh. Apa kurang malam minggu? Apa gimana? Atau sudah lama gak malam minggu? Iya sampai lupa hari gitu. Itu hanya teknik untuk meminta perhatian publik. Oh gitu. Prinsipnya sebenarnya terpisah, pertanyaan berbeda, mohon pencerahannya berbeda. Oh gitu. Sebenarnya saya lebih minta pencerahannya daripada pertanyaannya. Itu gak penting pertanyaan. Makanya prinsipnya sekarang kurang perhatian. Oh iya. Makanya hampir setiap kali selalu mohon pencerahannya gitu. Itu terus yang diulang-ulang gitu ya Pak ya. Saya jadi agak curiga gitu loh. Jangan-jangan kalau ke mahasiswanya juga dikit-dikit mohon pencerahannya. Enggak, pertanyaan berbeda ke mahasiswa saya. Oh gitu. Seberapa cerahnya saya? Oh gitu. Oh ya buat sahabat Bawaslu yang belum tahu, jadi Pak Badrul Munir ini juga latar belakang dari seorang akademisi ya Pak ya. Ya. Boleh cerita sedikit Pak? Cerita tentang apa nih? Latar belakangnya sebagai masih nggak sebagai di mana? Di mana? Kalau mengajar karena memang di Bawaslu ini mengajar dikhawatirkan menyita waktu. Ya, kebetulan aturan di Bawaslu juga tidak menjalankan profesi lain. Jadi sementara cuti mengajar, fokus di Bawaslu. Saya mengajar di Universitas Pamulang. Oke, Pamulang. Fakultas apa Pak? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Kirain memasak. Tapi sebenarnya agak menarik karena gini loh. Mengajar jadi dosen itu kan teori banget Teori gitu banget. ya. Terus menjadi seorang komisioner itu kan praktek banget di lapangan. Iya. Praktisi. Iya praktis. Itu gimana ceritanya sampai nyebrangnya tuh lumayan gitu loh, jauh gitu. Masa sih lumayan deket lah. Dekat. Dekatnya segimana nih Pak? Coba bisa dijelaskan sedikit. Karena antara mengajar di kampus di Tangerang Selatan, terus Bawaslu kantor Serang. Oh, pantes. Berarti kuncirannya ini karena terlalu banyak lewat tol Jakarta Merak. Makanya menyeberangnya kan nggak jauh karena antara Tangerang Selatan dengan Serang tuh nggak ada penyeberangan. Oke. Jadi si tol itulah ya ininya penghubungnya lah ya Pak. Tapi pasti sahabat Bawaslu juga agak penasaran nih sampai akhirnya menjadi seorang komisioner. Itu gimana sih Pak? Awalnya karena kan saya praktisi hukum, saya advokat. Oh jadi selain dosen advokat juga? Iya. Oke. Kalau di advokat itu kan posisinya mendampingi, menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi posisi saya
membela diri, maksudnya membela klien. Terus ketika banyak berperkara di Bawaslu kan, wah, Bawaslu ini menjalankan juga kuasi peradilan, maksudnya peradilan semi peradilan. Orang Bawaslu bisa jadi hakim, bisa juga dalam tanda kutip menyidik. Menarik juga ini. Belum lagi ilmu-ilmu saya di bidang advokasi. Kalau saya semakin terapkan pada berbagai sisi dan juga saya sudut pandang saya perkaya dengan kemampuan menyidangkan, perkaya dengan kemampuan menyelidiki, mungkin semakin menarik dan saling melengkapi, baik bermanfaat bagi Bawaslu maupun bagi saya. Jadi coba masuk seksi. Artinya jauh sebelum menjadi anggota Bawaslu, Bapak sudah mengenal Bawaslu? Ya, waktu masih namanya Panwaslu dan lain-lain. Dari 2009 saya banyak menangani perkara-perkara di bidang kepemiluan dan konstitusi. Nah, artinya Bapak bisa melihat perkembangan Bawaslu dari masih zamannya Panwaslu sampai sekarang menjadi Bawaslu gitu ya. Kira-kira apa tuh perkembangan yang paling nyata? Yang paling berarti sangat dirasakan gitu ya? Paling nyata sangat berarti mungkin yang dirasakan oleh kawan-kawan Bawaslu juga dari mulai urusan permanen dan ad hoc dulu. Iya. Kemudian kewenangan-kewenangan yang di bidang litigasi sekarang bisa dalam tanda kutip bisa menyidangkan. Itu ya kekuasaan atau kewenangan yang semakin luar biasa. Bagi saya itu malah sudah mirip dengan lembaga super body. Dia bisa menyelidiki dalam tanda kutip menyidik bersama jaksa atau kepolisian. Kemudian pada satu sisi juga dia menyidangkan karena menjalankan kuasi peradilan. Dan itu menariknya kalau bagi kawan-kawan yang pernah terlibat di Bawaslu mengalami itu semua. Walaupun tanpa latar belakang hukum dia bisa menjalani itu. Oke. Tapi dari jadi komisioner ini sebenarnya dari tahun berapa ya Pak? Saya komisioner dari tahun 2018, masih muda, lucu dan masih imut ya. Oke, sampai sekarang ya Pak ya. Bapak ya, Bapak yang disebut ya. Berarti 3 tahun ya Pak ya. Cuman 3 tahun dengan progres yang itu cukup baik itu sudah sangat terasa. Ya terasa karena kewenangan kan ditambah terus. Undang-undang memberikan kewenangan yang sangat luar biasa bagi Bawaslu. Dan kemudian saya merasa bersyukur karena didukung oleh latar belakang sebagai praktisi dan akademisi. Jadi bisa maksimal di Bawaslu. Ya. Bapak di divisi penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran. Kenapa serem kelihatannya? Enggak. Saya imut-imut aja. Iya, ya Bapak imut tadi kan, nggak serem. Mungkin karena imut itu ya ditaruhnya Jadi di agak tempat serem. yang serem gitu. Iya, biar agak seimbang gitu kan. Nah, Bapak di divisi penanganan pelanggaran, apa yang Bapak lihat dari divisi ini gitu loh, dalam perannya di Proses penyelenggaraan gitu, apa yang Bapak lihat? Yang saya lihat itu tadi sama seperti latar belakang kenapa saya masuk ke Bawaslu. Di penanganan pelanggaran itu yang paling bukan complicated ya, paling komplit. Paling komplit. Strategis. Satu sih kita menerima laporan masyarakat. Ya. Wah, ada dikit-dikit lapor. Ya nggak apa-apa, itu hak masyarakat. Jadi kawan-kawan yang punya mulai pandangan-pandangan yang menurut kalian ini nggak tepat terhadap penjalanan pemilu bisa melapor ke kita. Nah itu yang kemudian kita mengeksplor bahwa laporan itu kita periksa, kita panggil pihak-pihak terkait. Nah kemudian diproses sedemikian rupa. Juga kalau laporan nggak ada, tapi sebagai pengawas, sebagai penyelenggara pemilu kita menemukan permasalahan atau pelanggaran, kita proses juga. Nah menariknya kalau di kepolisian itu diproses demikian rupa, P21 limpahkan kejaksaan kemudian ke pengadilan. Kalau di Bawaslu itu ada perkara-perkara tertentu yang kemudian disidangkan oleh Bawaslu sendiri. Itu menarik. Jadi kita periksa dari awal, tapi kita juga menyidangkan pada pelanggaran administrasi maupun administrasi TSM. Itu menariknya. Juga selain hal-hal sengketa, kita juga menjadi majelis pemeriksa dalam perkara-perkara sengketa. Jadi sebenarnya Bawaslu ini paket lengkap ya? Komplit banget. Komplit banget. Salah satu lembaga yang unik ya Pak? Unik sekali. Salah satu materi tulisan saya buat tentang kewenangan kuasi peradilan. Kuasi peradilan yang dimiliki oleh Bawaslu malah lebih unik lagi. Kalau lembaga lain, putusan itu bisa langsung dilakukan upaya hukum ke pengadilan.
Kalau di kita enggak, ada proses seolah dibentengi dalam tanda kutip oleh sebuah surat keputusan lembaga lain. Baru SK tersebut yang bisa disengketakan. Produk kita tidak bisa disengketakan secara langsung. Oke. Menarik. Tapi kalau tadi Bapak singgung soal laporan masyarakat, banyak Bentar, banget. ini nanyanya serius banget. Oh, saya mau orangnya jarang bercanda. Sebagai pelapor apa sebagai pengadu? Saya pengadu aja deh, Oh, pengadu. Saya emang suka ngadu orangnya, bisa ditanya sama Pak John kayaknya. Saya orang suka ngadu. Tadi Bapak bilang soal laporan masyarakat gitu. Saat ini banyak banget terdengar di masyarakat, Bawaslu nih nggak ada pemilu pilkada, kerjanya apa sih kan gitu ya. Bawaslu baru pengawas pemilihan umum, pemilu itu jelas banget gitu. Berarti kalau nggak ada pemilunya, nggak ada dong kerjanya gitu. Iya. Apa menurut pandangan Bapak? Justru emang secara letter luck pengawas pemilu, orang menganggap pemilu itu sebatas tahapan. Tapi kan di luar tahapan, misalnya di luar verifikasi partai politik, di luar pendaftaran calon kepala daerah, kan banyak hal yang harus dipersiapkan. Mempersiapkan regulasi-regulasi itu. Jadi Bawaslu seluruh Indonesia mungkin akan berusaha memberikan masukan kepada Bawaslu RI bahwa aturan-aturan mana yang harus kita perbaiki kembali, kita pertajam segala macam. Kemudian seperti saya sampaikan tadi kan kita punya kewenangan menyelidiki, dalam tanda kutip menyidiki, dalam tanda kutip menyidangkan. Nah pada masa-masa inilah, pada masa krusial inilah kosong dari tahapan kita harus mengasah kemampuan itu. Jadi pada saat pemilu semua bisa berjalan dengan baik. Artinya setiap penyelenggaraan pemilu itu masih belum sempurna ya Pak? Yang menarik dari pemilu dan pilkada adalah setiap menjelang pemilu atau pilkada nyaris ada regulasi yang berubah. Jadi kita update dan upgrade terus. Jadi ya tidak ada kata selesai dalam upgrade di bidang pemilu dan pilkada. Regulasi paling dinamis. Oh, regulasi. Itu mungkin bahasa yang paling ilmiah itu. Regulasi paling Makanya harus dinamis. terus-terusan ya Pak ya? Iya, terus-terusan. Nah, terkait penyelenggaraan pemilu atau pilkada, kan sekarang tahun 2021, kemarin tuh pilkada di tahun 2020, kalau di Banten itu ada 4 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Dan uniknya diselenggarakan pada zaman pandemi COVID-19 gitu kan. Nah, hal apa tuh yang Bapak yang paling berkesan terhadap penyelenggaraan pilkada Karena baru pertama ya? Iya. Penyelenggaraan kayak maksudnya dengan kayak protokol gitu kesehatan yang banyak itu. Gimana Pak? Yang berkesan yang pertama ada perubahan regulasi lagi. Oh ini pada masa COVID, kampanyenya diubah modelnya. Makin dinamis. Makin dinamis lagi. Tadinya undang-undang sekarang ke bawah-bawah, bahkan muncul aturan baru. Bukan cuma perubahan, muncul aturan baru. Jadi ada protokol kesehatan. Nah satu sisi pengawas pemilu akhirnya juga dilibatkan sebagai mirip dengan Satgas, kita harus mengawasi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah ada kewenangan sampai membubarkan segala macam. Jadi itu menariknya. Jadi selain pengawas pemilu, kita juga mengawasi protokol kesehatan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Jadi ya lumayan menarik akhirnya pada masa COVID ini. Ada ketakutan saat pelaksanaan di COVID-19 ini? Kalau ketakutan sih normal. Artinya Normal. semua pihak juga apalagi pada masa itu kan kita belum terlalu memahami karakter coronavirus 19 ini, COVID-19. Jadi ketakutan ada, ketidakpahaman ada, kepanikan ada. Tapi ya regulasi menuntut kita untuk turun. Otomatis ya protokol kesehatan ya alhamdulillah dari sisi Bawaslu regulasi dengan protokol kesehatan itu cukup diatur secara rigid. Jadi sepanjang kita mengikuti aturan itu ya alhamdulillah buktinya tidak banyak penyelenggara terpapar akibat pelaksanaan pilkada. Sementara untuk info karena kita belum ada sponsor. Jadinya kita taruh hand sanitizer dulu. Nggak ada yang lain ya, bahkan nggak ada. Ini mereka juga nggak. Minum pun bahkan nggak ada. sponsor. Oke Pak, tapi itu kan pengalaman pilkada di tengah pandemi. Nah. Yang saya penasaran, pengalaman Bapak, menurut Bapak yang paling Bapak menarik selama 3 tahun di bawah divisi penanganan pelanggaran, apa Pak? Hal yang paling menarik
yang kayaknya tuh tidak bakal terlupakan gitu buat Bapak? Sebenarnya menarik semua karena memang kan saya menggabungkan kemampuan praktisi saya, terus dasar-dasar akademis saya dalam sebuah kegiatan pengawasan. Itu tadi yang saya sampaikan, satu sisi kami harus menelusuri berbagai macam pelanggaran atau kejahatan dalam pemilu. Ya. Satu sisi kami harus mencari, ya seperti sampaikan beberapa hal yang tidak terlupakan, misalnya kami harus patroli, kami harus melakukan penyamaran, kami harus melakukan sidak-sidak. Jadi fungsi sebagai penegak hukum jalan, fungsi sebagai pelayan publik kami harus jalan, fungsi sebagai koordinator pengawas Provinsi Banten harus jalan. Semua harus jalan serentak. Jadi tidak semata-mata cuman menangani pelanggaran, tapi banyak hal yang dilakukan. Jadi sangat dinamis sekali proses Banten ini. Tapi Pak, kalau yang tadi Bapak bilang ya harus memanggil orang segala macam, maksudnya kan dari segala kalangan gitu ya Pak ya. Bahkan dari kalangan masyarakat biasa sampai pejabat pun mungkin pernah gitu. Pernah nggak sih Pak ada ancaman atau hal-hal yang tidak mengenakan gitu konflik? Pak? Ya. Ancaman nggak ada, mungkin malah mereka terancam dengan saya. Mungkin ya jarang-jarang dipanggil orang-orang yang selucu saya. Oh iya, berarti pas ya Bapak ditempatkan di divisi penanganan pelanggaran cukup pas ya. Nggak ada ancaman lah. Mungkin memang ya sudah semakin dewasa lah berpolitik, sudah semakin dewasa dalam menghadapi pemilihan. Saya tidak pernah menemukan ancaman-ancaman itu. Tapi ngomong-ngomong ini Pak, sekedar buat info ke masyarakat aja gitu, sebenarnya bisa nggak sih Pak untuk masyarakat itu nantinya misalkan melaporkan pelanggaran yang di Pilkada 2020 gitu ya? Jadi ya, saat ini kan Pilkada sudah selesai Pak. Pilkada sudah selesai, apakah masyarakat masih bisa melaporkan terkait pelanggaran yang terjadi saat Pilkada kemarin gitu. Atau anggapannya ya kalau udah selesai ya udah selesai gitu loh penanganan pelanggaran untuk yang itu gitu, nggak bisa lagi gitu, atau gimana Pak? Nah, kebetulan regulasinya, peraturan itu tidak membatasi kita menerima laporan. Kami akan tetap menerima menerima laporan-laporan yang ada dari masyarakat sepanjang niatnya kan untuk menjaga demokrasi, menjaga bangsa ini. Jadi sepanjang laporan itu punya muatan-muatan yang memang baru diketahui sekarang, setidaknya Bawaslu akan menyalurkan melalui mekanisme hukum yang ada. Jadi tidak langsung, Pilkada sudah selesai kami tolak ya, enggak. Tetap kita akan sikapi dengan baik karena Bawaslu adalah lembaga pelayan publik. Jadi untuk sahabat Bawaslu bahwa tugas sebagai pengawas partisipatif itu tidak berhenti sampai Pilkada dan pemilunya itu selesai ya, tapi dia akan terus gitu ya. Karena setiap saat Bawaslu tetap menerima laporan-laporan apabila ada yang dianggap melanggar menurut sahabat Bawaslu, seperti itu ya Pak ya? Karena nggak ada limitasi. Beda dengan sengketa, misalnya sengketa itu kan berakhir beberapa waktu menjelang hari pencoblosan, beberapa hari. Kemudian ada lagi pelanggaran administrasi TSM beberapa hari setelah pencoblosan. Ada batasannya, tapi untuk laporan nggak disebutkan. Otomatis kami harus siap menjalankan regulasi itu. Standby. Jadi divisi penanganan pelanggaran akan selalu standby setiap saat. Selalu ada bersama Anda. Kesimpulannya Bawaslu itu tetap bekerja. Tetap bekerja. Jadi sahabat Bawaslu tidak ada libur ya untuk Bawaslu ya. Ya karena kan kami Bawaslu juga mengawasi penyelenggara pemilihan. KPU kan bagian dari penyelenggara yang memang kegiatan juga berjalan terus. Dia menyelenggarakan pembaharuan data pemilih berkelanjutan, dia menjalankan fungsi-fungsi lain dalam proses pergantian antar waktu kepala daerah ataupun anggota DPRD, dan itu kan Bawaslu tetap harus memperhatikan hal itu. Tapi saya agak ada satu yang menurut saya bikin saya penasaran nih Pak. Jangan terlalu penasaran. Saya orangnya suka penasaran. Penanganan pelanggaran, berbagai jenis pelanggaran yang ditangani, baik administrasi, kode etik, terus apa lagi pidana, terus perundang-undangan dan hukum lainnya. Gitu. Salah satunya hukum lainnya adalah netralitas ASN. Gitu. Yang membuat saya agak sedikit penasaran adalah kenapa angka pelanggaran terhadap netralitas ASN ini
tetap tinggi gitu loh Pak. Maksudnya karena secara regulasi itu aturannya sudah jelas banget gitu. Apa yang salah? Apakah sosialisasinya? Apakah peraturan yang kurang berat? Atau tawarannya yang terlalu menggiurkan gitu? Menurut Bapak gimana Pak? Terlalu menarik buat ASN. Iya, itu gimana Pak menurut Bapak? Kalau dibilang siapa yang salah, yang nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau udah diperiksa, nah baru itu salah. Kalau sekarang nggak ada yang salah. Oke. Gini, ASN itu kan terutama di daerah-daerah ya. ASN itu bekerja untuk daerahnya di bawah komando kepala daerah. Nah pada beberapa daerah ya, bukan cuma pada daerah tertentu, bahkan di seluruh Indonesia, ada beberapa ASN yang dimanfaatkan oleh calon-calon tertentu karena dianggap mungkin dia timnya yang loyal pada saat pembangunan daerah tertentu, atau calon yang bukan petahana bahkan memanfaatkan beberapa ASN untuk menggali informasi sedemikian rupa. Nah, ASN ini dalam posisi sebagian besar dalam posisi terjepit. Satu sisi kalau tidak mengikuti khawatir akan karir, tapi kalau diikuti terjebak dengan aturan-aturan netralitas ASN. Nah, polemik itu yang kemudian membuat mereka kadang-kadang salah langkah. Bisa jadi calon-calon itu tidak bermaksud memanfaatkan, tapi karena ada ketakutan itu, jadi ya udah saya jalankan. Kekhawatiran itu yang membuat mereka menjadi Terjerumus. Bahasanya agak kayak judul lagu gitu ya. agak dramatisir gitu. Oke. Ya sulit ya sih Pak ya kalau kayak gitu, karena kan sebenarnya aturannya jelas banget. Aturannya sangat jelas gitu. Tapi ya seperti Bapak bilang tadi gitu, ya awalnya mungkin tidak mau, tapi akhirnya jadi malah terjerumus kan gitu ya Pak ya. Tanpa disadari biasanya terjerumus. Ya. Oke. Pak Badrul, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau sedikit meminta Pak Badrul untuk memberikan kalimat singkat, kalimat sederhana, quotes. Bisa juga. Ya, pokoknya sesederhana mungkin tentang harapan tentang demokrasi Indonesia. Harapan tentang demokrasi Indonesia. Ya. Dari Pak Badrul secara pribadi, apa harapan Bapak? Harapan kalimat apa ini? Apa mungkin Pak Badrul butuh pencerahan atau gimana? Biar saya mohon pencerahan ini. Apa Pak? Demokrasi itu adalah jalan, dan itu jalan kita bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jalan kita bersama untuk menjadi mencapai tujuan bersama. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama. Dan melalui kesepakatan nasional dan regulasi-regulasi itu. Itu kalau uraiannya panjang. Iya. Jadi kayak kuliah ya, kita jadi kayak kuliah ya. Tapi secara intinya bahwa semua pihak untuk membangun demokrasi, semua pihak harus terlibat untuk kita membangun itu bersama-sama. Tanpa harus ikut-ikutan. Oke, sip. Mungkin sesi sama Pak Badrul, podcast sama Pak Badrul kita cukupkan dulu karena takutnya konten kita habis. Kasian nanti kalau takutnya komisioner yang lain kalau wawancara udah diborong pertanyaannya. Kontennya habis apa paketnya habis? Iya, bisa juga sih, bisa juga. Takutnya nanti anggota yang lain ditanya cuma satu pertanyaan karena udah diborong sama Pak Badrul. Siap. Terima kasih Pak Badrul atas waktunya di tengah kesibukannya. Sibuk banget. Harus ngobrol sama kita di sini, meluangkan waktunya di sini. Terima kasih. Ini Pak Badrul ini kan pertama kali kesini ke podcast kita. Tapi tenang bahwa ini kali pertama, tapi bukan kali yang terakhir. Pasti kita akan tetap mengundang Pak Badrul kesini dengan tema dan materi yang lain. Bisa bocorin dari sekarang nggak? Disiapin jawabannya ya? Belum disiapin. Siapin gitu. Dan juga untuk para sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe YouTube channel kita Bawaslu Provinsi Banten supaya selalu update dengan podcast kita, dengan bintang tamu kita yang lain, dan juga dengan tema-tema yang lebih menarik. Kalau gitu, saya Ika pamit. John pamit. Saya ikutan pamit. Oh iya, boleh. Iya. Ulang. Saya Ika pamit. Saya John pamit.
Saya juga pamit. Jujur ya. Kami bertiga pamit Pamit. dari podcast Bawaslu Bawaslu Provinsi Banten. selalu ada cerita di di balik balik demokrasi. Dadah.